Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megi Saputri, NPM 1921162. Di sini saya akan menjelaskan alat penyelesaian sengketa, yaitu melalui proses mediasi. Bentuk-bentuk ADR atau APS, yang pertama adalah konsultasi, yang kedua negosiasi, yang ketiga mediasi, keempat konsiliasi, kelima arbitrase, keenam good advisor, yang ketujuh mini trial, yang ke-8 summary jury trial, yang ke-9 rent a judge, yang ke-10 mad-arps. Penyelesaian sengketa melalui mediasi. Apa sih definisi mediasi? Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian yang diterima oleh kedua pihak. Jadi pihak ketiga dalam mediasi ini bersifat netral dan tidak memihak kepada pihak manapun. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ada dua jenis mediasi, yaitu di dalam pengadilan dan juga di luar pengadilan. Mediasi di luar pengadilan ditandatangani oleh mediator swasta, perorangan maupun sebuah lembaga independen alternatif penyelesaian sengketa yang dikenal dengan PMN. Yang kedua, mediasi berada di dalam pengadilan diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung atau PERMA nomor 2 tahun 2003 yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator terdiri dari hakim-hakim pengadilan negeri tersebut yang tidak menandatangani perkaranya. Proses mediasi pada dasarnya tidak terbuka untuk umum. Kelebihan mediasi yaitu waktu yang singkat, rahasia, menjaga hubungan baik para pihak, lebih sederhana daripada penyelesaian melalui proses hukum acara perdata, efisien, dan berkekuatan hukum tetap. Proses mediasi yang pertama itu proses pra-mediasi. Yang pertama, para pihak dalam hal penggugat mengajukan gugatan dan mendaftarkan perkara. Yang kedua, ketua pengadilan negeri menunjuk majelis hakim. Yang ketiga, pada sidang hari pertama, sidang majelis hakim wajib mengupayakan perdamaian kepada pihak melalui proses mediasi. Para pihak dapat memilih mediator hakim atau non-hakim yang telah memiliki sertifikat sebagai mediator dalam waktu paling lambat 5 hari kerja setelah para pihak penunjuk mediator disepakati. Masing-masing pihak dapat menyerahkan resum perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator. Paling lama 5 hari kerja setelah pihak gagal melakukan memilih mediator, masing-masing pihak dapat menyelesaikan resum perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk. Next, proses mediasi. Untuk proses mediasi yang pertama, proses mediasi berlangsung paling lama 40 hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim. Yang kedua, atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 hari kerja sejak proses mediasi berakhir. Yang ketiga, mediator wajib menentukan jadwal pertemuan untuk penyelesaian proses mediasi. Selanjutnya, pemanggilan saksi ahli dimungkinkan atas persetujuan para pihak, di mana semua biaya jasa ahli itu ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan. Selanjutnya, mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan para pihak dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik. Selanjutnya, apabila diperlukan, kaukus atau pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya dapat dilakukan. Next, yaitu proses akhir mediasi. Jangka waktu proses mediasi di dalam pengadilan sepakat atau tidak sepakat adalah 22 hari, sedangkan untuk di luar pengadilan jangka waktunya adalah 30 hari. Yang kedua, jika mediasi menghasilkan keputusan, para pihak wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh kedua pihak. Dan hakim dapat mengukuhkan sebagai sebuah akte perdamaian. Selanjutnya, apabila tidak tercapai sebuah kesepakatan, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Untuk persamaan mediasi dan arbitrase, persamaannya yang pertama, keduanya sama-sama merupakan alternatif penyelesaian sengketa, yaitu sebuah cara penyelesaian masalah di luar persidangan. Yang kedua, sama-sama menunjuk dan menggunakan pihak ketiga sebagai pihak yang netral dan menengah. Yang ketiga, keduanya bertujuan untuk mempersingkat proses penyelesaian masalah atau sengketa. Untuk perbedaannya, yang pertama, pada mediasi, pihak ketiga adalah mediator yang bertugas sebagai penengah, memfasilitasi proses negosiasi, dan sebatas memberi masukan. Tetapi pada arbitrase, pihak ketiga adalah arbiter yang dapat memberi putusan atau permasalahan. Terus yang kedua,
Pada mediasi, hasil bersifat win-win solution, sedangkan arbitrase hasilnya bersifat win-loss judgment. Terus yang ketiga, pada mediasi, saran mediator bersifat tidak mengikat sehingga para pihak yang menentukan, sedangkan pada arbitrase bersifat mengikat karena arbiter yang membuat putusan dan mempunyai kekuatan ekstorial. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.